Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Febriani Indah Lestari dari Prodi Manajemen BM2 semester 3. Saya di sini akan memaparkan video pembelajaran tentang pengaturan akuntansi untuk biaya tenaga kerja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah akuntansi biaya, yaitu tenaga kerja, pengendalian dan akuntansi biaya, bagian pengaturan akuntansi untuk biaya tenaga kerja. Agar penjelasan lebih mudah dipahami dan tidak hanya bersifat teori saja, saya akan mengaitkan materi ini dengan contoh usaha yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu outlet roti bakar dan terang bulan 22. Outlet ini memiliki 3 cabang dan beberapa karyawan di setiap outletnya. 3 cabang ini salah satunya ada di Desa Kalidawer. Usaha roti bakar dan terang bulan ini mungkin terlihat sederhana, hanya menjual makanan ringan, tetapi sebenarnya di balik itu terdapat berbagai macam biaya yang harus diperhatikan pemiliknya agar tetap mendapatkan keuntungan. Salah satu biaya yang sering dikeluarkan dan jumlahnya cukup besar adalah biaya tenaga kerja. Jika biaya tenaga kerja tidak dicatat dengan baik, pemilik usaha akan kesulitan mengetahui keuntungan sebenarnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pengertian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh usaha sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Biaya ini tidak hanya berupa gaji pokok yang dibayarkan setiap bulannya, tetapi juga mencakup upah harian, upah lembur. Terus kalau ketika pesanan banyak itu biasanya ada gaji tersendiri, serta insentif tambahan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan. Dalam usaha toko bakar dan terang bulan ini, biaya tenaga kerja yang muncul itu biasanya lebih ke biaya untuk karyawan yang menyiapkan adonan, terus memanggang roti bakar dan terang bulan, serta melayani pelanggan. Semua pengeluaran tersebut harus dicatat dengan benar agar mengetahui biaya yang sebenarnya. Selanjutnya, pentingnya biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja sangat mempengaruhi perhitungan harga jual roti bakar dan terang bulan. Jika biaya ini terlalu besar dan tidak dikontrol, maka keuntungan usaha bisa berkurang. Selanjutnya, biaya tenaga kerja. Dalam akuntansi biaya tenaga kerja dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Pembedaan ini bertujuan agar biaya dapat dicatat dan dianalisis secara lebih lanjut. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung yaitu karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Di toko roti bakar dan terang bulan ini, tenaga kerja langsung adalah karyawan yang bertugas menyiapkan bahan, membuat adonan, memanggang, dan menyajikan roti bakar dan terang bulan hingga siap dijual kepada pelanggan. Tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung ini adalah karyawan yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan produk, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung jalannya usaha. Contohnya itu adalah kasir yang bertugas menerima pesanan, mencatat penjualan, dan menerima pembayaran dari pelanggan. Di outlet roti bakar dan terang bulan ini hanya ada 1 karyawan saja di setiap outletnya. Jadi karyawan tersebut bertugas memanggang roti dan terang bulan serta melayani pembayaran dan pesanan juga. Pengaruh biaya tenaga kerja terhadap harga jual. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan outlet ini
itu akan mempengaruhi harga jual di setiap produknya. Jika biaya tenaga kerja meningkat, maka harga jual perlu disesuaikan agar usaha tetap memperoleh laba dengan akuntansi biaya. Pemilik usaha dapat menentukan harga jual yang wajar dan kompetitif. Pengaturan dari pencatatan biaya tenaga kerja. Pengaturan biaya tenaga kerja dapat dimulai dari pencatatan kehadiran karyawan dan jam kerja setiap harinya. Setelah itu, pemilik usaha menghitung gaji atau upah yang harus dibayarkan dan mencatatnya ke dalam laporan biaya. Dalam akuntansi biaya, biaya tenaga kerja langsung dicatat sebagai bagian dari biaya produk, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung itu dicatat sebagai operasional. Dengan pencatatan yang rapi dan konsisten, pemilik outlet roti bakar dan terang bulan ini dapat mengontrol pengeluaran dan mengevaluasi efisiensi usahanya. Manfaat pengaturan biaya tenaga kerja. Apa sih manfaatnya? Dengan pengaturan biaya tenaga kerja ini, kalau diatur dengan baik, maka pemilik usaha dapat mengetahui keuntungan secara lebih akurat. Selain itu, pengaturan ini membantu mengevaluasi kinerja karyawan dan efisiensi usahanya. Berikutnya kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan akuntansi untuk biaya tenaga kerja sangat penting dalam menjalankan usaha. Melalui contoh outlet ini, kita dapat melihat bahwa akuntansi biaya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita dan dapat diterapkan pada usaha kecil sekalipun. Melalui tugas ini, saya menjadi lebih memahami bahwa akuntansi biaya bukan hanya sekedar teori saja, tetapi benar-benar membantu pelaku usaha dalam mengetahui biaya dan menentukan keuntungan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai akuntansi biaya, khususnya tentang biaya tenaga kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say